Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat, apa kabar Anda hari ini? Kami doakan semoga selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada tahun 9 Hijriah, Islam pada waktu itu sudah kuat, kokoh dan mengakar. Pada saat itulah banyak delegasi bangsa Arab berdatangan dari daerah yang jauh untuk menjumpai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Yatsrib, serta untuk menyatakan keislaman mereka di hadapan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu berbaiat untuk senantiasa patuh dan setia kepada beliau. Salah satu dari delegasi ini adalah utusan dari Bani Hanifah yang datang dari daerah dataran tinggi Najd. Para delegasi itu mengikatkan unta-unta mereka di pinggiran kota Madinah, dan mereka menitipkan barang-barang mereka kepada seorang pria yang dikenal dengan Musailamah bin Khabib al-Hanafi. Kemudian delegasi ini lalu berjalan untuk menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan menyatakan keislaman mereka dan kaumnya di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerima kedatangan mereka dengan hangat dan memerintahkan agar masing-masing dari mereka diberikan hadiah, termasuk hadiah bagi teman mereka yang menitipkan barangnya. Delegasi ini belum lagi sampai ke tanah air mereka di Najd sewaktu Musailamah bin Habib menyatakan murtad atau keluar dari agama Islam dan berkata di hadapan mereka bahwa dirinya adalah seorang nabi yang diutus Allah kepada Bani Hanifah sebagaimana Allah telah mengutuskan Muhammad bin Abdullah kepada Quraisy. Maka serentaklah kaumnya mendatangi Musailamah dengan berbagai macam motivasi. Yang terpenting adalah karena fanatisme kesukaan. Sehingga ada salah seorang di antara mereka berkata, "Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah orang yang jujur dan Musailamah adalah pendusta. Akan tetapi seorang pendusta dari Rabi'ah lebih aku sukai daripada orang jujur dari Mudhar." Rabi'ah adalah sebuah kabilah besar di Arab yang menjadi kabilah bagi Musailamah, sementara Mudhar adalah kabilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat Musailamah semakin kokoh dan banyak mendapatkan dukungan, ia menuliskan sebuah surat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, "Dari Musailamah Rasulullah kepada Muhammad Rasulullah, semoga kesejahteraan bagimu, amma ba'du. Aku telah berbagi urusan denganmu, bagi kami adalah separuh bumi dan bagi Quraisy separuh lagi. Akan tetapi Quraisy adalah kaum yang melewati batas." Musailamah mengirimkan surat tersebut lewat dua orang dari kaumnya. Saat surat tersebut dibacakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu beliau bertanya kepada kedua utusan tadi, "Apa pendapat kalian berdua?" Mereka pun menjawab, "Kami berpendapat sebagaimana yang ia katakan." Kemudian Rasulullah bersabda kepada keduanya, "Demi Allah, kalau saja para utusan boleh dibunuh, maka pasti aku sudah tabas leher kalian berdua." Kemudian Rasul mengirimkan surat kepada Musailamah yang berbunyi, "Bismillahirrahmanirrahim, dari Muhammad Rasulullah kepada Musailamah sang pendusta. Kesejahteraan kepada mereka yang mengikuti petunjuk, amma ba'du. Bumi adalah milik Allah yang ia wariskan kepada siapa saja dari hambanya yang ia kehendaki. Dan akibat yang baik hanyalah bagi orang yang bertakwa." Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menitipkan surat tersebut kepada kedua orang tadi. Kejahatan yang dilakukan oleh Musailamah semakin merebak dan merajalela. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil keputusan untuk mengirimkan sebuah surat kepada
kepadanya yang berisikan ancaman untuk menghentikan kesesatan dirinya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh tokoh cerita kita ini yang bernama Habib bin Zaid untuk membawa surat tersebut kepada Musailamah. Pada hari itu, Habib bin Zaid hanyalah seorang pemuda yang baru menginjak usia remaja. Namun ia adalah seorang pemuda yang teguh beriman dan menjaga keimanannya dari ujung rambut hingga ujung kakinya. Berangkatlah Habib bin Zaid untuk menjalankan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa merasa ragu dan khawatir. Ia melewati bukit dan lereng sehingga tiba di perkampungan Bani Hanifah di dataran tinggi Najd. Kemudian ia menyerahkan surat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Musailamah. Begitu Musailamah membaca apa yang tertulis dalam surat tersebut, maka terpancarlah rona kemarahan dan kedengkian dari dalam dadanya. Dari romannya, mukanya yang berwarna merah terlihat adanya kejahatan dan pengkhianatan. Musailamah lalu memerintahkan pembantunya untuk mengikat Habib bin Zaid dan membawanya pada esok hari di waktu duha. Keesokan harinya, Musailamah membuka majelisnya. Di sekelilinginya ada para pemuka kaum yang menjadi pengikut dirinya yang terbesar. Musailamah juga mengizinkan kalangan umum untuk hadir. Kemudian ia memerintahkan agar Habib bin Zaid dibawa masuk, dan masuklah ia dengan tangan dan kaki yang terikat. Habib bin Zaid berdiri di tengah kerumunan yang ramai ini. Ia mendapati bahwa orang yang ada semuanya penuh dengan kedengkian dan kebencian. Mereka semua terlihat emosi dan selalu mendenguskan hidung mereka sebagai tanda kekesalan. Kemudian Musailamah melihat ke arah Habib dan bertanya, "Apakah engkau bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah?" Habib pun menjawab, "Ya, aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah." Maka Musailamah berdiam sejenak tanda marah lalu bertanya, "Apakah engkau bersaksi bahwa aku adalah Rasulullah?" Maka Habib pun menjawab dengan nada yang sinis, "Telingaku sedikit tuli sehingga tidak bisa mendengar apa yang kau katakan." Maka berubahlah rona wajah Musailamah dan ia mulai menggigit bibirnya, tandanya ia marah, dan ia berkata kepada para algojonya, "Potonglah sebuah anggota dari tubuhnya." Lalu datanglah para algojo menghampiri Habib. Mereka pun memotong salah satu anggota tubuhnya sehingga bagian yang terpotong tersebut menggelinding di atas tanah. Kemudian Musailamah mengulangi pertanyaan yang sama. Sementara Habib pun menjawab dengan jawaban yang sama seperti di atas. Musailamah pun semakin geram. Musailamah memerintahkan para algojonya untuk memotong anggota tubuh Habib yang lain. Maka dipotonglah salah satu anggota tubuh yang lain dari diri Habib sehingga anggota tubuh tersebut jatuh menggelinding di tanah dan berkumpul dengan anggota tubuh yang terpotong lebih dahulu. Para manusia yang hadir pada saat itu menyaksikan dengan mata kepala mereka dengan keheranan atas keteguhan dan penolakan Habib kepada Musailamah. Terus saja Musailamah bertanya, para algojo pun memotong bagian tubuhnya, namun Habib tetap menjawab, "Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah." Sehingga hampir separuh tubuhnya telah terpotong dan berceceran di atas tanah, sementara separuhnya lagi adalah merupakan tumpukan yang berbicara. Akhirnya ruhnya pun meninggal jasad. Sementara kedua bibirnya yang suci terus menyebut nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang ia telah baiat pada malam Aqabah, yaitu nama Muhammad sebagai Rasulullah. Kisah wafatnya Habib terdengar oleh ibunya yang bernama Nasibah Al-Maziniyah. Ia mampu menerimanya dan dapat menguasai kesedihannya. Ia pun berharap anaknya akan ditempatkan di tempat yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada peristiwa Yamamah, Abu Bakar As-Siddiq menyiapkan sebuah pasukan untuk memerangi Musailamah Al-Kadzdzab.
dan Abu Bakar menjadikan panglima atas pasukan ini adalah Khalid bin Walid. Khalid bin Walid adalah panglima perang pasukan muslim yang tidak pernah terkalahkan, yang insya Allah kita bahas di next episode. Maka bergabunglah dalam pasukan pejuang yang gagah berani Nasibah Al-Maziniyah dan putranya yang bernama Abdullah. Keduanya berniat untuk berjihad di jalan Allah sekaligus menuntut balas atas Habib dari orang yang telah membunuhnya. Pada perang Yamamah yang sengit, terlihat Nasibah yang menerobos pasukan musuh dengan semangat bagaikan seekor singa betina yang menerkam, dan ia pun berkata, "Mana musuh Allah? Tunjukkan kepadaku." Saat ia menemukan Musailamah telah terjerembab di atas tanah dengan pedang kaum muslimin yang berlumuran darahnya, maka tenanglah dan puaslah jiwa Nasibah. Mengapa tidak? Bukankah Allah Azza wa Jalla telah membalaskan hal yang setimpal kepada orang yang celaka dan telah membunuh putranya yang berbakti lagi bertakwa? Dan benar, keduanya telah kembali kepada Tuhannya, akan tetapi salah seorang kembali ke surga dan yang satunya lagi kembali ke neraka. Demikian ulasan singkat tentang seorang pemuda yang rela terpotong bagian tubuhnya demi memperjuangkan imannya. Semoga kisah ini bisa menjadikan pelajaran buat kita dan selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.